dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dalam pertemuan pagi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita agar kita tetap bisa meniti di atas kebenaran, di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan insyaallah rangkaian kajian kita pada pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wasailul i'lam wa atharuha. Media informasi dan juga pengaruhnya. Jadi para ayah, para ibunda, ya, kita akan membahas pada kali ini adalah apa? Media informasi, ya, media sosial, media-media, segala media. Apalagi di zaman sekarang yang teknologi semakin maju, semakin berkembang, semakin modern, banyak sekali kita dapati media-media. Ya, dengan adanya handphone dan yang lain sebagainya, maka semua hal bisa dilakukan oleh seseorang hanya sekedar duduk di rumahnya. Maka setelah kita kemarin mempelajari bahwasanya keluarga bisa memberikan pengaruh, guru bisa memberikan pengaruh, saudara bisa memberikan pengaruh, bahkan asisten rumah tangga bisa memberikan pengaruh, maka sekarang kita belajar bagaimana media juga termasuk hal yang bisa memberikan pengaruh kepada anak kita, putra kita, putri kita, dan membentuk mereka, ya, membentuk karakter mereka sesuai yang mereka dengar, sesuai yang mereka lihat, sesuai yang mereka baca. Ya, kalau medianya berupa bacaan, dia akan terpengaruh dengan bacaan tadi. Kalau medianya berupa visual, berupa tontonan, maka dia akan terpengaruh dengan tontonan yang ada. Kalau medianya berupa audio, ya, pendengaran, maka dia juga bisa terpengaruh dengan audio yang dia berikan. Maka sekarang akan kita pelajari bagaimana sih atau seberapa besar sih pengaruh
media informasi atau media sosial ya di dalam pendidikan anak-anak kita atau dalam membentuk karakternya anak-anak kita. Qala Syekh hafizahullah taala, amma wasailul i'lamil mar'iyatu wal masmu'atu wal makru'atu fa khataruha fi katsirin minal buldani 'azimun wa dararuha jasimun. Kata Syekh, adapun media informasi ya, media sosial atau media al-mar'iyah, media yang bisa dilihat ya, media visual, televisi ya, handphone, komputer ya, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati secara visual. Wal masmu'atu, dan media yang didengar ya, ada radio ya. Wal makru'atu, dan media yang dibaca. Kalau zaman dahulu ada apa itu namanya, koran, tabloid ya, zaman sekarang ada apa ya, semuanya dibungkus dalam handphone tadi. Yang audio ada, yang visual ada, yang apa itu namanya, yang dibaca juga ada berupa PDF dan yang lain sebagainya. Maka apa kata Syekh? Pendapat Syekh yang beliau sebutkan, fa khataruha, maka bahayanya ya di banyak negara, azimun, besar. Wa dararuha, dan bahayanya, darar sama khatar itu sama, jasimun ya, besar juga. Jasim, gede ya. Jadi bahayanya besar sekali. Apa bentuk bahayanya atau apa gambaran bahayanya media-media tadi, televisi, radio, dan juga apa bacaan-bacaan tadi ya. Karena kalau kita perhatikan sendiri ya, televisi misalnya tontonannya nggak semuanya baik. Yang baik ada nggak? Ada, tapi mungkin minim ya. Yang tidak baik banyak. Ya. Dari aurat-aurat yang terbuka, dari mengajarkan pertengkaran, mengajarkan perselingkuhan, perceraian, mengajarkan banyak hal tidak baik. Begitu pula media masmu'ah yang didengar, radio ya. Ada apa itu namanya, hal-hal yang tidak baik yang disampaikan, ada berita yang baik pula ya, ada musik ya. Ada juga kadang-kadang kalau zaman dulu pas kita kecil itu cerita-cerita horor ya. Ini kan mempengaruhi akidah seorang anak gitu ya. Menambah mereka takut kepada selain Allah ya. Menambah mereka takut kepada hal-hal yang harusnya tidak ditakuti gitu. Ya. Wal makru'ah, kemudian bacaan-bacaan. Ya, bacaan-bacaan, ada bacaan yang baik, ada bacaan berita, ada bacaan pula yang tidak baik. Ya. Bacaan-bacaan fiktif ya, dan yang lain sebagainya. Kata Syekh, wa kam min khuluqin qad sa'a bisababiha. Betapa banyak akhlak yang akhirnya apa? Sa'a, rusak. Ya. Akhlak seorang anak, akhlaknya putra putri kita menjadi buruk bisa babia gara-gara media-media tersebut. Itu tadi yang ditonton tidak baik. Yang ditonton misalnya film-film kartun yang ngajarin bertengkar, filmnya berantem terus isinya. Akhirnya anaknya yang aslinya anak tadi, anak yang baik, anak yang nurut, anak yang masya Allah, gara-gara sering nonton hal-hal yang apa tadi, berbau apa tadi, yang berantem terus, akhirnya anaknya suka berantem. Nah, temennya salah dikit dipukul, temennya salah dikit ditonjok, ditendang. Nah, gara-gara apa? Media. Rusak akhlaknya. Ada misalnya ada seorang anak yang kepada orang tuanya membantah, kepada orang tuanya teriak-teriak, kepada orang tuanya dia marah-marah. Ini akan dicontoh oleh anak yang nonton seperti ini. Dia akan marah kepada orang tuanya, dia akan membentak, dia akan kasar. Kenapa? Sesuai tontonannya. Lebih-lebih lagi para jemaah kaum muslimin ya, para ayah, para ibunda.
Ada banyak tontonan-tontonan yang malah berisikan tentang apa? Kesyirikan. Ya, mengajarkan hal-hal yang syirik. Ada tontonan film misalnya, film kartun misalnya, kartun yang kesukaan anak-anak, mengajarkan hal sihir. Ya, mengajarkan sihir, bisa membuat sesuatu terbang, buat ini terbang. Atau ada tontonan yang kartun yang bisa mengendalikan api, mengendalikan air, mengendalikan tanah. Ya. Jadi kan tontonan-tontonan yang ya syirik ya. Karena manusia tidak bisa melakukan yang seperti itu. Ya. Di luar kemampuan manusia. Atau mengajarkan meminta sesuatu kepada selain Allah, mintanya ke robot misalnya atau apa ya, padahal Nabi SAW sejak mengajarkan kepada para sahabat yang kecil, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mintanya sama Allah. Mengajarkan untuk meminta garam, meminta tali sendal yang putus, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh sekali antara pengajaran keimanan yang diajarkan oleh Nabi dengan media-media tadi yang memang arahnya ke hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi betapa banyak akhlak yang akhirnya rusak gara-gara apa? Media-media tadi mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Wa kam min fahishatin qadir tukibat bisababiha. Dan betapa banyak hal-hal keji, zina dan semacamnya, qadir tukibat yang akhirnya diterjang. Jadi seseorang akhirnya berzina, seseorang akhirnya berselingkuh, seseorang akhirnya ini itu dan yang lain sebagainya gara-gara apa? Bisa babiha, gara-gara wasailul i'lam. Ya, media-media. Ya, melihat di televisi, melihat film, melihat bioskop, melihat apa hal-hal yang tidak baik akhirnya ditiru. Dan ini sudah banyak terjadi. Ya. Jangan bisa melihat di berita-berita. Ya, adanya pemerkosaan, adanya perzinahan. Di antara sebabnya mereka apa? Sebelumnya melihat hal-hal yang tidak baik melalui media-media yang mereka lihat. Ya. Wa kam min ibnin, betapa banyak seorang anak qad aqqa abawaihi, durhaka kepada orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara media lagi. Ya tadi saya kasih contoh ya. Di media tadi digambarkan ada di film misalnya, di tontonan, di sinetron atau apa, ada anak maki-maki orang tuanya. Ada anak bentak-bentak orang tuanya. Ada anak nyuruh-nyuruh orang tuanya. Ada anak ini itu, akhirnya apa? Anak yang lihat dan dia belum bisa memfilter itu semuanya, nyontoh orang tuanya, ibunya, ayahnya dibentak-bentak, dikasar-kasar, di ini, di itu dan yang lain sebagainya. Allahu musta'an. Wa kam min shadiqin qad ghadara bi asdiqaihi, dan betapa banyak seorang teman ya, betapa banyak kawan atau teman qad ghadara bi asdiqaihi, yang mana dia khianat kepada teman-temannya yang lain. Ya, berbohong, berdusta, bermain tipu-tipu daya ya. Ya, gara-gara apa? Nyontoh dengan yang ditonton, nyontoh dengan tontonannya. Wa kam min imra'atin, dan betapa banyak perempuan qad khanat zaujaha, betapa banyak perempuan yang apa? Mengkhianati suaminya sendiri, selingkuh, main di belakang. Ya. Dan ini salah satu sebabnya yaitu gara-gara menonton. Dan di tontonan tadi kan diajari, ini cara selingkuh begini nih. Kamu hubungi lawan jenismu, kamu hubungi fulan melalui HP, melalui ini itu dan yang lain sebagainya. Caranya begini, gini itu dan yang lain sebagainya, itu dijelaskan kadang-kadang.
Ya, di sebuah tontonan. Akhirnya apa? Ditiru sama perempuan kaum muslimah yang menonton itu tadi. Ya. Wa kam min zaujin, betapa banyak suami qad talaqa zaujatahu, yang menceraikan istrinya, kullu dzalika bisababiha, semua itu gara-gara media. Betapa banyak seorang suami, apalagi adanya media sosial, laki-laki bisa bertemu, bisa bercakap-cakap dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri, bisa bertemu dengan lawan jenisnya, bisa bertemu dengan teman sekolahnya dulu, atau bahkan seseorang yang dulu pernah di hatinya gitu ya. Ketemu lagi, komunikasi lagi, chatting lagi. Akhirnya apa? Dengan media tadi suaminya mentalak istrinya. Gara-gara apa? Media. Ya. Jadi kita berarti sepakat semuanya insyaallah bahwasanya itu media semua memberikan pengaruh yang besar kepada seseorang yang melihat ke media-media tersebut. Dan tidak terlepas dari itu adalah anak-anak kita yang menonton juga, yang melihat juga, maka juga akan terpengaruh terhadap media tadi. Jangankan anak-anak, kita tadi dicontohkan oleh Syekh, ada suami, ada istri, dan itu kan berarti orang-orang dewasa. Mereka bisa terpengaruh dengan adanya media tadi. Bisa merubah karakter mereka, bisa merubah pribadi mereka gara-gara media tadi. Apalagi anak-anak yang memang sangat mudah meniru dan belum bisa membedakan mana yang baik yang harus ditiru, mana yang tidak baik yang nggak boleh ditiru. Bal wa kam min rajulin wa syabin qad waqa'a ala muharramin min maharimihi ala mahramin min maharimihi bisababiha wal iyadu billah. Betapa banyak seorang laki-laki atau seorang pemuda yang akhirnya apa? Berzina dengan mahramnya sendiri. Berzina dengan mahramnya sendiri, semuanya gara-gara apa? Media tadi. Dengan handphone, ya, dengan handphone, dengan gadget. Ya. Fala haula wala quwata illa billah, maka tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kam fiha min idha'ati lis-salawat. Betapa banyak media-media tadi yang membuat apa? Seseorang melalaikan idha'ah lis-salawat, melalaikan salatnya. Gara-gara media salatnya ditunda. Gara-gara TV, nonton TV enggak salat jamaah. Gara-gara nonton bola enggak salat berjamaah, enggak datang ke masjid. Gara-gara handphone akhirnya enggak sholat misalnya. Ini banyak sekali gitu loh. Dan ini ya harus kita akui ya. PR kita sebagai orang tua sangat-sangat berat di zaman sekarang. Ya. Wa kam fiha min ittiba'in lisyahwat, dan betapa banyak gara-gara apa? Media-media tadi seseorang mengikuti apa? Syahwatnya. Ya. Menuruti syahwatnya. Syahwatnya dalam berjual beli semua dibeli. Syahwatnya dalam lawan jenisnya dan yang lain sebagainya. Wa kam fiha min tahyijin 'alal fawahish, dan betapa banyak di media-media tadi yang bisa membangkitkan atau mengajak kepada apa? Al-fawahish. Hal-hal yang keji, perzinahan. Ya. Ya, karena dalam tontonan-tontonan tadi kan banyak mengajarkan tentang pacaran, mengajarkan tentang hal-hal yang tidak baik, ya, hubungan antara lawan jenis, antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Wa kam min tazyinin lil batili wa sukhriyatin minal imani wa ahlihi wad dini wa mani'tanaqahu. Dan betapa banyak di dalam
Media-media tadi minta zinil batil, menghiasi kebatilan. Yang batil dihiasi seakan-akan baik. Contohnya pacaran dihiasi seakan-akan indah, seakan-akan Masya Allah, seakan-akan itu adalah hal yang baik. Itu dihiasi di dalam apa? Media-media tadi. Sehingga banyak para pemuda yang terpengaruh, para pemudi yang terpengaruh, yang mendambakan kondisi-kondisi semacam itu yang digambarkan dalam media-media tadi. Wasukhriyatin minal iman, dan betapa banyak juga di dalam media-media tadi sukhriyah minal iman, mencela keimanan, mencela agama, mencela pemeluk agamanya, mencela kaum muslimin, mencela agama Islam, mencela keimanan seseorang. Ya, digambarkan seorang yang berpakaian muslim ternyata berbuat hal yang tidak baik, meskipun ada. Cuman yang seperti itu kan menggambarkan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Pamor yang harusnya atau sesuatu yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim yang semacam itu, malah kebalikannya. Orang-orang muslim misalnya, seseorang yang tidak berpakaian atau tidak menutup aurat dengan baik digambarkan sebagai orang yang baik. Lain halnya seseorang yang berpakaian dengan pakaian yang baik, misalnya berjilbab lebar atau apa, digambarkan sebagai seorang yang buruk. Ya. Akhirnya pandangan orang akhirnya jadinya berantakan, jadi rusak gara-gara media tadi. Fala budda an yatafaqqadal abu ahwala abnaihi ma'aha. Maka hendaklah seorang ayah senantiasa yatafaqqad, memeriksa keadaan anaknya ketika mereka melihat media-media sosial atau media informasi tadi. Fahiya wasailu qad ghazat kullal buyut wal ihtirazu anha min as'abi ma yakunu illa ala man yassarahu Allah. Dan semua itu ya, media-media tadi sudah menyerang rumah-rumah kaum muslimin terutama, dan ini memang tujuannya orang-orang kafir ya. Merusak akidahnya kaum muslimin melalui media-media tadi. Wal ihtirazu anha, dan menjauhi media-media tadi min ashabi ma yakun, termasuk hal yang paling sulit kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit ya, apalagi di zaman sekarang. Handphone ya, terutama handphone. Kalau kita semua menyadari handphone ini bagaikan pedang bermata dua, atau bagaikan koin yang memiliki dua sisi. Satu sisi baik ya, satu sisi lagi buruk sekali. Sisi baik apa? Dengan handphone tadi kita bisa komunikasi dengan sahabat kita yang jauh, keluarga kita yang jauh, orang tua kita, selalu update kabar mereka. Dengan handphone kita bisa membaca Al-Quran, mendengarkan kajian, mendengarkan hal-hal yang baik ya, melihat hal-hal yang baik, itu sangat-sangat bisa. Tapi di sisi yang lain, hal-hal yang buruk pun sangat-sangat bisa pula ya. Hal-hal yang buruk itu sangat-sangat terbuka juga di handphone. Makanya ini orang tua, kalau seandainya anaknya harus ya, mau tidak mau memiliki handphone, maka sering-sering dinasihati, sering-sering dikontrol ya, dipantau agar anak-anak kita selalu terjaga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'nuha sya'nul jalis, imma annaha jalisun salih au jalisun su. Fa in kanat da'iyatan ilal khairi wal ma'rufi la tadrudu ma'ahal malaikah bal tuqbilu ilaiha wa tahuffuha. La tudradu ma'aha al malaikatu bal tuqbilu ilaiha wa tahuffuha. Wal khairu min waraiha amimun fa ni'imma hiya in kana yastami'u fiha ila al-Qur'an wa tafsirihi wa ila al-hadis wa fiqhihi wa usulihi fa hiya khairun lil mustami'in
in kana yubatsu fiha ma huwa nafi'un fid dunya wal akhirah falhamdulillah wal nuqbil 'alaiha hina idin ma lam tuntahak fiha muharramatun. Kata Syekh di sini seperti yang saya sebutkan tadi, media-media tadi itu bagaikan teman, ya. Bagaikan teman-teman itu ada teman baik, ada teman buruk. Maka media itu sama, ada media baik, ada media buruk. Ya. Handphone itu sudah bagaikan teman sudah. Nah, handphone ini bisa menjadi teman yang baik dan bisa menjadi teman yang buruk. Kalau teman yang baik bagaimana? Berarti media tadi, handphone tadi mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, yang malaikat tidak terusir dengan adanya media tadi di rumah kita. Bahkan malaikat datang dan menaungi kita, ya. Kenapa? Karena ada kebaikan di belakangnya, kebaikan yang sangat luas, ya. Bagaimana itu? In kana yastami'u fiha ilal Qur'an. Karena dengan media tadi dia mendengarkan Al-Qur'an, ya. Di handphone, ya, kita bisa install aplikasi Al-Qur'an, ya. Kita buka Al-Qur'an, wa tafsirihi, kita bisa lihat tafsirnya, terjemahannya, tafsir Syekh Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, itu semuanya ada. Dan itu simple sekali. Ya. Wa ilal hadis, bahkan kita bisa membuka hadis. Ya, ada ensiklopedia hadis, ada mausu'ah hadis yang bisa bahasa Arab misalnya. Ya, syarahnya ada, penjelasannya ada. Wa fikhihi, ya, fikhul hadis, ya. Penjelasan hadisnya. Wa usulihi, dan usul-usul hadisnya. Faya khairun lil mustami'in, maka itu bagus buat yang mendengarkan, ya. Bahkan di mana, di televisi pun ada, di radio pun ada, ya. Ada televisi, ada Al Furqan TV atau Al Iman TV, ada Roja TV misalnya, ya. Ada Yufi TV, radio pun sama, ada radio Al Furqan, ada radio Al Iman, itu yang senantiasa apa? Yubatsu fiha ma huwa nafi', disiarkan hal-hal yang bermanfaat, ya, bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat, ya. Alhamdulillah, maka kita sambut yang seperti ini, kita datangi, ya, kita perdengarkan di rumah kita radio Al Furqan, radio Al Iman, ya, kita dengarkan, ya. Malam tuntahak fiha muharramat, selama tidak diterjang di dalamnya hal-hal yang haram. Tapi di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain, wa in kana duna dzalika, kalau bukan yang seperti itu, wallahu la yuhibbul fasad, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan, wala dharar, dan tidak menyukai bahaya, wala dhirar, baik bahaya itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan ingatlah, was-sam'u wal basaru, pendengaran kita, penglihatan kita, wal fuadu, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi an nughbana fiha, jangan sampai kita menjadi merugi di dalamnya. Wa nudayyi'a fiha al-awqat, kita habiskan waktu kita. Wa nudayyi'a fiha al-abdan, kita habiskan badan kita, umur kita, dan yang lain sebagainya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk tontonan-tontonan yang tidak baik, untuk sisi yang lain, untuk sisi buruk dari media-media tadi. Fakama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak tertipu di dalamnya manusia. Siapa itu? Apa dua kenikmatan itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jadi nikmat waktu luang yang kita miliki setelah kita belajar, setelah kita bekerja, setelah kita melakukan kegiatan, gunakan untuk melihat hal-hal yang baik di media-media tadi. Ya. Handphone semua orang tidak bisa terlepas sekarang. Semua orang butuh komunikasi lewat handphone. Lah, gunakan itu untuk apa kebaikan. Tonton kajian-kajian,
tonton video-video kajian yang baik, cuplikan-cuplikan kajian, intisari-intisari dari kajian, dengarkan radio-radio yang menyiarkan tentang kebaikan, menyiarkan bacaan Al-Quran, menyiarkan kajian, menyiarkan hal-hal yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Wa kadzalika in kanat tushghilu 'anis salati wa tulhi 'an dzikrillahi wa turisul adawati wal ahqad fa aidan wallahu la yuhibbul fasad. Begitu pula tinggalkanlah media-media yang tushghilu 'anis shalah, menyibukkan kita dari salat. Tulhi 'an dzikrillah, melalaikan kita dari mengingat Allah. Wa turisul adawati wal ahqad, dan bisa mewariskan permusuhan dan rasa dengki antara kita. Jangan dilihat, tinggalkan. Kenapa? Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan. Fal tutraq, maka hendaklah ditinggalkan. Ya, atau fal tatruk, tinggalkanlah. Hina idin, ketika itu. Ya, di media-media tadi tinggalkan. Kalau sampai melalaikan kita dari salat, melalaikan kita dari berzikir kepada Allah, melalaikan kita dari membaca Al-Quran, melalaikan kita dari hal-hal yang bermanfaat, tinggalkan. Ya. Apalagi kalau sampai menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, tinggalkan. Melalaikan saja tinggalkan, apalagi sampai membuat kita menerjang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fawailul lil musallin, karena Allah berfirman, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya di luar waktunya, di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara media tadi. Maka tinggalkan media tadi, salat dulu. Ya, salat dulu. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Orang-orang yang melalaikan salat, orang-orang yang mengikuti syahwat, fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui ghayya, kesesatan. Wal'iyadzubillah. Maka kaum muslimin, para ayah, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah media informasi, media digital, media sosial, semuanya itu adalah hal yang bisa membentuk atau memberikan pengaruh kepada karakter, kepribadian anak-anak kita. Maka jenengan sebagai seorang ayah, jenengan sebagai seorang ibu harus memperhatikan apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengarkan oleh anak, apa yang dibaca oleh anak dari media-media tadi. Arahkan mereka untuk melihat hal-hal yang baik. Arahkan mereka untuk mendengar hal-hal yang baik. Arahkan mereka untuk membaca hal-hal yang baik. Belikan mereka buku bacaan-bacaan Islami, buku-buku cerita Nabi, buku-buku yang mengajarkan karakter yang bagus. Belikan mereka media-media elektronik, misalnya tape yang isinya Al-Quran, murotal, ya. Sekarang banyak yang jual itu, ya. Itu belikan yang semacam ini. Jadi mereka tetap ada interaksi dengan hal yang semacam ini, tapi tetap hal yang baik, hal yang baik, ya. Berikan mereka tontonan-tontonan yang baik, ya. Ada banyak di antara ikhwah kita yang memiliki media buat anak kecil tapi bagus tontonannya. Ada YouFit Kids misalnya atau apa, ya. Kasih mereka yang seperti ini. Mereka tentu mau tidak mau tetap harus ada interaksi yang semacam ini. Karena kalau kita tutup sama sekali, mereka akan memberontak. Karena mereka melihat temannya pada melihat, mereka melihat orang tuanya melihat, mereka melihat keluarganya melihat. Ya, kita berikan ini juga kepada mereka, tapi kita pilihkan yang bagus untuk menjadi untuk menjadi pendidikan juga kepada mereka dan memberikan pengaruh kebaikan juga kepada anak-anak kita. Demikian para kaum muslimin, para ayah, para ibunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV.